kita bertiga masih dikejar oleh perempuan berjubah putih itu. Dan sepertinya sepupu-sepupu gue yang lainnya dikejar sama buto berkepala hewan. Gue bertiga terus lari sambil nyari jalan keluar. Sementara si perempuan berjubah itu ngejar sambil menjilat-jilat belakang kepala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 590. Itu dia 10 episode lagi 500 Ya, minimal belingan top bro. Kalimat-kalimat khas mahasiswa S2 di Newcastle. Di Leeds lah minimal. LPDP Di Leeds lah dulu bareng ini Alan Smith. sama Viduka. Oke, kita langsung saja karena tidak ada pesan sponsor untuk hari ini. Cerita kiriman dari mana bro? Udah nggak ada darinya sini. Dari Tegal. Oh, dari Tegal. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan, nama saya Randy, asal dari Tegal. Saya sekarang tinggal di Cilodong, Depok, karena ikut sama orang tua ngerantau. Saya mau membagikan cerita saya untuk teman Kliwon dan juga PMK. Jadi langsung aja nih ke ceritanya. Waktu itu saya berumur 5 tahun dan masih tinggal di Tegal. Saat itu saya diajak sama bapak saya untuk mengunjungi Pak D saya yang sedang sakit. Saya pun mengiyakan ajakan bapak. Dan saya berangkat dari rumah sekitar jam 17.20 sore. Jarak dari rumah saya ke rumah Pak D saya tuh gak begitu jauh. Jadi saya dan bapak saya memutuskan untuk berjalan kaki. Waktu perjalanan ke rumah Pak D saya, semua aman-aman aja dan gak ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Kalau Bang Bimo dan Bang Danu bisa ngebayangin, setiap sisi jalan ke rumah Pak D saya itu lumayan serem. Jadi sungai yang di kampung saya itu, konon katanya banyak sosok-sosok yang sering mewujudkan dirinya ketika ada orang yang melintas di jalanan itu. Jalanannya tuh sebelah kiri sungai, dan sebelah kanan itu kebun warga. Terus di samping kebun itu ada rumah gede yang udah gak berpenghuni selama 6 tahun. Selama saya ngejenguk Pak D saya, semua aman-aman aja. Tapi ketika saya sama bapak saya mau beranjak pulang, Pak D saya tiba-tiba bilang ke saya sama bapak saya, "Pulangnya jangan lewat sungai itu, udah malam, takut kenapa-napa." Bapak saya pun berkata, "Udah gak apa-apa, kalau muter lebih jauh pulangnya." Pak D saya hanya bisa menjawab, "Ya udah, hati-hati." Kami pun pamit dan berjalan pulang menuju rumah. Bapak dan saya untuk memutuskan melewati jalan itu lagi karena dari segi jarak lebih dekat. Dan akhirnya waktu itu saya pulang dari rumah Pak D sekitar pukul 22.45. Saya dan Bapak jalan melalui rumah kosong yang berada di samping kebun tersebut. Sepertinya Bapak saya udah ngerasa ada yang gak beres. Soalnya Bapak yang awalnya bercandain saya di perjalanan biar gak merasa takut, tiba-tiba diam gak bersuara. Saya pun bertanya ke Bapak saya, "Ada apa Pak? Kok diem?" "Gak apa-apa Dek," jawab ayah saya. Setelah perbincangan itu, saya sama Bapak ngelanjutin perjalanan. Nah, pas udah ngelewatin rumah kosong itu, saya merasa seperti diawasi dari kejauhan. Tapi saya nggak tahu siapa yang mengawasin. Soalnya sebelah saya itu kebun dan gelap, karena nggak ada penerangan jalan. Saya pun melanjutkan perjalanan dan berpikir kalau itu hanya perasaan saya saja. Ketika saya berjalan mendekati sungai tersebut, saya dan bapak saya tiba-tiba mendengar seakan-akan ada yang lewat, tapi di atas pohon.
karena daun-daun dan tangkai pohon tersebut bergoyang tanpa tertiup angin. Dan saat itu posisi anginnya lagi gak kencang. Bapak saya pun menyuruh saya untuk berjalan lebih cepat. Saat saya melintas di sungai itu, tiba-tiba Bapak melihat siluman monyet di atas pohon kelapa yang berada di pinggir sungai itu. Bapak saya kaget dan langsung menggendong saya. Saat kami berlari, siluman itu loncat ke arah saya dan sempat menarik kaki saya sampai saya terjatuh dari gendongan bapak saya. Bapak saya pun menarik tangan saya supaya tidak dibawa sama siluman itu. Bapak juga melantunkan ayat kursi sembari menarik saya. Ketika bapak saya sedang membaca ayat kursi, tiba-tiba siluman itu melepaskan pegangannya lalu menghilang. Gak lama dari siluman itu hilang, terdengar suara burung gagak yang terbang memutari sungai itu. Saya dan bapak saya bergegas pulang dan mengunci pintu rumah selepas kejadian itu. Sesampainya di rumah, saya gak bisa berhenti nangis karena saya trauma. Sampai-sampai ibu saya harus menenangkan saya hingga saya tertidur. Cukup sampai di sini aja ceritanya. Maaf kalau ceritanya agak terlalu panjang dan maaf kalau ada salah kata. Terima kasih, sukses terus buat PMK. Semoga cerita saya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah diwanti-wanti berarti ya sama si Pak D-nya. Jangan lewat sungai itu lagi gitu. Karena udah tengah malam. Gimana cara kita membedakan mana Betul. yang siluman monyet sama Monyet beneran. Atau monyet Warkop DKI. Oh yang ini yang terakhir iya pakai topeng pakai hitam gitu, aneh. Atau orang pakai topeng. Enggak, monyet beneran lah minimal lah. Oh mungkin ditanya kali. Oh monyet. Siluman. Dia jujur. Dia menjawab. Oh, siluman monyet. Baru baca ayat kursi gitu. Karena kan bentuknya pasti monyet kan. Kalau Iya. siluman itu kan kadang ada yang berbeda mungkin ya. Iya. Gimana sampai pada kesimpulan kalau ini siluman monyet gitu. Dan monyet Apalagi kan juga sampai suka narik. narik, Nah, monyet juga gitu. suka narik. Monyet ubud. Seneng aneh. Oh, udah tahu tapi udah pinter apa yang Gondol ditarik. paya. Loh, siapa yang ngajarin nih? Ini pasti ada gurunya nih. Nggak mau lihat e-learning lagi. Gak usah beli kelas online. Jam kan 3 nggak pagi. mungkin. Jam 3 pagi. Belajar e-learning gondol paya. Siapa yang ngajarin itu? Nggak mungkin. Kan nggak mungkin beli kelas online monyet-monyet itu. Pasti ada yang ngajarin. Minimal bercerita lah. Minimal sharing. Dengar cerita orang. Tutorial. Aneh banget ya. Iya, kalau bisa Iya, tepat iya. begitu. Presisi begitu. Ya. Ngekernya monyet. Sering banget kan di Iya. FYP tuh. Iya. Ngambil kacamata, ngambil dompet, ngambil kacang, Handphone. gondol mangga, Gondol mangga. gondol paya. Main gondolan. Wah, dia ngajarin nih. Gue takutnya semua barang itu dipuling ke satu ruangan gitu. Oh, Iya. ada ininya. Oh, Penada. Jadi monyet-monyet yang ngambil nyetor, tuker uang. Gitu. Ada raja monyet. Tetap butuh uang. Jadi ada. Pokoknya kalau buah goceng. Alat elektronik cepet. Kayak lucu abis nyetor. Nih pak. Kasih dia mayan. Masa monyet butuh uang. Lah, mana tahu namanya di zaman serba ketidakpastian, Bro. Dapat kan 200.000. Lumayan paket data. Bisa e-learning. Iya. Pasti ada ini. Sindikatnya pasti ada, Bro. Ternyata butuh duit. Gue pengen ngetes bawa Android sama iPhone. Milih mana dia? Milih mana. Kalau udah sampai milih iPhone mah bener. Gue tangkap, gue interogasi. Bener. Udah ngomong lu. Di wah, gini.
Masih ya. lagi dijenggut ya. Udah ngomong lu. Masih ya. Dijenggut gitu ke samping. Udah ngomong lu. Aduh Pak. kan enak. Ketahuan lu. Kan enak begini ngobrolnya. Oh aja. Udah ngomong lu. Di ruang interogasi. Aduh. Tangan boleh ke belakang di borgol. Coba gimana ceritanya bisa begini? Udah ngomong aja. Aduh Pak. Aku lu. Tawan lu sekarang. Aduh Pak. Aduh Pak. Bentar, ini kok sampai ke sini ya? Dari mana tadi ya? Siluman monyet kan? Oh, siluman monyet. Masih tenang. Aduh. Aduh. Iya. Mangga. Aduh, capek. Aduh, ada aja. Jadi coba ditelusurin lah. Ya, tolong dipastikan lagi tuh. Apa kalau di Twitter apa? Polri di Humas Polri coba. Coba @Aryesonta. Itu pencurian berkedok monyet itu. Aduh, benar-benar. Aduh. Aduh, Pak. Jenggut nyaut. Ngomong. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Jelek. Jelek banget, jelek. Aduh, goblok. Capek dah. Lanjut ya. Gas. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, semoga ceritanya menarik nih. Sebut aja nama gua R. Gue lupa di bulan dan tahun tepatnya kejadian ini, tapi seingat gua tuh sekitar 2011. Berawal dari gua, 1 orang tante gua, dan 9 orang sepupu gua melakukan road trip untuk ziarah sekaligus liburan dari Jakarta, Semarang, Jogja, Ponorogo, Surabaya, Jakarta. Kami naik 2 mobil van dengan supir pribadi di masing-masing mobil. Jadi emang lumayan santai banget. Perjalanan lancar nih, Jakarta-Semarang. Nginep semalam di Semarang, lanjut Jogja, semalam lagi, terus bablas selangsung Ponorogo besoknya. Nah, berawal dari Jogja ini ceritanya gua dan beberapa sepupu gua merencanakan untuk minum obat tidur. Karena perjalanan ini lumayan jauh. Dan kita yakin sampai Ponorogo tuh bakalan tengah malam, karena kita berangkat agak kesorean dari Jogja. Berangkatlah kami. Sempat berhenti sebentar di Wonogiri untuk makan malam. Setelah balik ke perjalanan, gua dan Gua dan 2 orang sepupu gua memutuskan untuk minum obat tidur biar bisa totalitas istirahat. Dan bener aja, kita nggak ada yang merasakan perjalanannya. Pokoknya yang gue inget tahu-tahu dibangunin untuk turun dari mobil karena udah sampai. Karena gue dan 2 sepupu gue ini masih dalam pengaruh obat tidur yang lumayan berat, kita langsung tidur lagi begitu masuk tempat kita nginep. Nah, ini gue jelasin dulu nih kita nginepnya di mana. Yang gue ingat karena kita tujuannya ke sana tuh mau ziarah. Jadi emang kita masuk ke desa yang jalannya masih tanah dan jarak antar rumah tuh lumayan berjauhan. Kami disediakan 1 rumah atau joglo yang begitu masuk dari pintu utama itu langsung ruangan yang udah disiapin kasur-kasur berjejer buat yang laki-laki. Terus di ujung ruangan ada pintu buat ke kamar-kamar lagi buat yang perempuan dan orang tua. Karena dalam kondisi agak celeng nih pengaruh obat tidur, gua dan 2 sepupu gua langsung lanjut tidur tanpa beres-beres dan ganti baju atau cuci kaki dan lain-lain. Dalam tidur gua inilah gua mimpi yang rasanya tuh kayak di dunia nyata. Mimpi yang gak bisa gua lupa sampai hari ini. Dan gak akan gua lupa seumur hidup gua mungkin. Dalam mimpi,
gue bersama semua sepupu-sepupu gue yang saat itu pergi bareng. Kondisinya kita ada di dalam sebuah rumah yang gede dan mewah banget. Rumahnya kosong, gak ada furniturnya. Cuma ada jendela yang besar-besar dan pintu-pintu serta banyak ruangan. Semua tembok, jendela, dan pintu di rumah itu warnanya putih bersih. Setiap ruangannya terang, tapi kita nggak bisa lihat apa yang di luar jendela. Seperti hanya cahaya terang aja yang kita lihat. Begitu kita masuk di ruangan utamanya, ada dua makhluk yang super menyeramkan. Dan gue masih merinding banget waktu ngetik ini. Makhluk yang pertama perempuan berjubah putih. Rambutnya panjang sampai ke lantai, matanya hitam, dan mulutnya lebar dengan lidah yang ngejulur panjang banget. Tubuhnya besarnya tuh 3 kali manusia normal, tapi dia melayang setinggi kepala orang dewasa. Yang satunya lagi, laki-laki berbadan buto, tapi berkepala seperti hewan. Nah, tapi gue gak pernah lihat nih hewan apa tuh yang kayak gitu. Seperti anjing atau beruang atau semacamnya lah. Lalu mereka mengejar kami di dalam rumah itu. Awalnya kami lari melewati pintu-pintu dan masuk ke ruangan-ruangan yang bersambung dari pintu ke pintu. Lalu setelah berlarian, kami terpisah jadi 2 grup karena panik. Dan berpisah di sebuah ruangan yang ada 2 pintu. Gue terpisah sama 2 sepupu gue yang minum obat tidur juga tadi. Dan 6 sepupu gue yang lain ada di grup yang berbeda. Kita bertiga masih dikejar oleh perempuan berjubah putih itu. Dan sepertinya sepupu-sepupu gue yang lainnya dikejar sama buto berkepala hewan. Gue bertiga terus lari sambil nyari jalan keluar. Sementara si perempuan berjubah itu ngejar sambil menjilat-jilat belakang kepala kita. Lalu sialnya kita tersudut di sebuah ruangan yang gak ada pintunya. Sambil teriak-teriak ketakutan, kita semakin dijilatin sama perempuan berjubah putih itu. Lalu saat sedang ketakutan-ketakutannya dalam mimpi itu, gue ngedengar ada suara. Mas, bangun mas. Bangun, udah mau jalan ziarah. Mas, bangun. Ternyata nih suara supir yang nyoba ngebangunin gue. Gue tahu gue lagi dibangunin, tapi gue gak bisa bangun. Badan gue kaku, napas tuh kayak dicekek, gak bisa ngeluarin suara. Gue mulai panik karena gak bisa bangun. Gue masih dengar suara supir yang lagi bangunin gue. Akhirnya setelah pak supir goyangin badan gue baru bisa bangun. Iya. Ya dong. Iya, pak supir. Yuhu, goyangin badan gue. Yuhu. Pak supirnya yang goyang. Goblok. Gitu sih. Mas, bangun mas. 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 Bangun mas. Yuhu. Halo Dir. Hilang tuh orang. Iya. Liau. Selesai tuh. Wah, lega banget pas sadar ternyata gue mimpi. Tapi rasanya gak karuan banget. Badan gue keringetan dan capek banget rasanya. Lalu gue nyoba ngumpulin nyawa buat beres-beres dan mandi untuk berangkat ziarah. Sepanjang perjalanan ziarah, pikiran dan perasaan gue gak karuan. Moodnya jelek. Banyak ngelamun mikirin mimpi yang tadi. Sampai-sampai kalau diajak ngobrol tuh gue jawab sekenanya. Bahkan suka gak nyambung. Setelah ziarah selesai, kita diajak berkunjung ke rumah saudara jauh atau saudara sepuh dari kakek nenek kami. Sambil disuguhi makanan dan cerita dari mereka tuh tentang sejarah dan silsilah keluarga, gue makin gak fokus. Gak ngerti apa isi pembicaraan. Akhirnya gue keluar, izin buat ngerokok. Ternyata 2 sepupu gue yang ada di mimpi semalam pun ngikutin gue keluar. Gue dan mereka duduk bareng bapak supir akhirnya. Sambil bakar rokok, gue tanya kedua sepupu gue, semalam tidur lo gimana? Terus mereka malah lihat-lihatan. Dan gue disenyumin aneh. Akhirnya gue beraniin tanya,
semalam lu pada mimpi aneh nggak? Gue lihat muka mereka berdua makin kaget, dan mereka nanya ke gue, emangnya lu mimpi apa? Akhirnya gue ceritain tuh mimpi gue sedetail mungkin. Dan ternyata mereka pun mimpiin hal yang sama persis, dengan detail-detail yang sama pokoknya. Langsung gue merinding sebadan badan dan lemes begitu diceritain mereka. Mimpi persis sama yang kayak gue alamin. Dan mereka pun ngerasain kalutnya perasaan setelah bangun tidur, kayak yang gue rasain juga. Akhirnya setelah selesai urusan ziarah dan bertamu, kita balik ke tempat kita tidur semalam, dan gua bertiga memutuskan buat sholat jamaah di situ. Dan kita berdoa buat makhluk-makhluk yang semalam mungkin merasa terganggu dengan sompralnya kami bertiga. Alhamdulillahnya setelah itu nggak ada gangguan yang berkelanjutan sampai kami balik ke Jakarta lagi. Sekian ceritanya, maaf kalau panjang dan berantakan ya. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga-tiganya tuh ya yang minum obat tidur Kena. karena tidak cuci kaki. Iya, itu ini kali kakinya pada bau lem gitu kali atau apa ya. Namanya perjalanan panjang, Pak. Benar. Jakarta sampai mana tadi? Ponorogo. Ponorogo. Jauh itu. Jauh itu, kaki pasti ambalabu itu. Bener. Bahasa apa tuh? bahasa anomali. Hai Bang Danu dan Bang Bimo, sebut saja aku Dea. Aku mau cerita tentang horor-hororan tempat kerja yang lumayan serem. Ini dia tulisnya gini, hihi. Michael Jackson. Tahu. Dono. Oh. Langsung ke cerita ya. Jadi aku bekerja sebagai junior produser di suatu TV berita nasional. Singkatnya, di tahun pertama aku kerja, aku bener-bener fresh graduate yang gak ada background broadcasting. Terjun langsung ke dunia broadcast dengan segala huru haranya. Kan agak kagok ya. Untungnya aku dapat senior yang sangat baik dan juga mengayomi. Ya kita panggil saja di sini namanya Mas Galuh. Aku diajarin sama Mas Galuh tuh bener-bener from scratch alur produksi sebuah materi lapangan yang mentah sampai jadi paket berita yang layak tayang di TV. Nah, di alur pembuatan paket berita itu kan ada proses dubbing naskah beritanya tuh. Iya. Untuk mempertegas berita yang mau ditayangkan. Waktu itu tuh inget banget, aku desain Mas Galuh untuk ngawal alur salah satu paket berita tentang peluncuran LRT tahun 2023. Nah, aku kerjain deh tuh prosesnya. Dari ngumpulin materi liputan divisi lapangan, cari dubber yang sesuai, sampai editing. Dan hasilnya untuk di-preview Mas Galuh selaku produser. Saat itu karena reporternya perempuan, maka dubbernya juga harus perempuan. Jadi setelah aku minta dubbing dan selesai editing, di-preview dong sama Mas Galuh. Terus di sini gongnya. Tiba-tiba Mas Galuh pas nge-review tuh mengernyitkan dahinya. Terus muter kursinya ke aku dan nyodorin headset. Mas Galuh bilang, "Di, coba preview deh." Di situ aku agak panik nih, karena nggak biasanya Mas Galuh giniin aku. Dan dia biasanya berlaku kayak gini kalau dia mau juniornya tuh di-tag sendiri kesalahan editingnya di mana. Ya wes, tapi aku manut aja. Dan akhirnya aku preview paket berita itu. Terus aku gak ngerasa aneh awalnya. Aku bilang ke Mas Galuh dengan hati-hati, "Mas, tapi menurutku paketnya gak ada masalah. Visual dan SOT wawancara itu udah oke semua." Terus Mas Galuh gak ngomong apa-apa dan ngetik videonya ke menit tertentu. Jujur aku lupa menit keberapa. Nanti kalau dibacain aku kirim link YouTube-nya deh. Dan dia play bagian itu. Aku perhatiin baik-baik frame to frame visual reporter di LRT sambil dengerin dubbing dan backsoundnya paket berita itu. Sampai akhirnya aku sadar kalau setelah reporter selesai on cam, kan harusnya dilanjut backsound aja kan. Nah, di situ ada suara, "Hai." Wah, aku masih merinding sambil nulis nih. Di momen itu,
Aku refleks copot headsetnya Mas Galuh, terus berdiri dan natap Mas Galuh sambil bilang, "Wah, apaan tuh Mas?" Terus Mas Galuh bilang, "Tadi pas preview awal gue dengerin materi dubbing dan raw-nya gak ada ini nih, gak ada high-nya ini nih. Lo ke editor minta potong ya." Kok bisa dia setenang itu? Terus ya udahlah, aku ke editor dan bilang tentang si suara misterius itu. Dan langsung aja tuh jadi rame satu newsroom dan booth editing, karena emang dimanapun aset mentah paket berita itu gak ada ditemuin sama sekali suara high itu. Udahlah, akhirnya tayang juga itu paket berita di programku, tepatnya di jam prime time. Dan setelah selesai on air jam 21, kita persiapan post produksi selanjutnya. Pulang sekitar jam 10, jam 11 malam lah. Nah di situ aku masih kepo sama suara high itu dan mau nanya ke Mas Galuh, yang kelihatannya udah paham sama apa yang terjadi karena setenang itu. Tapi pas aku tanya ke dia, dijawab, "Yakin lo mau tahu jam segini? Besok aja gue ceritain. Abis itu libur juga kan lo, biar gak kepikiran." Oke, fast forward ke besoknya pas kita ketemu kerja. Mas Galuh pun cerita kalau sebenarnya kantor berita tempat kerjaku sekarang nih sebelumnya tuh pakai banner TV nasional lainnya yang satu grup, tapi tetap kantor berita juga. Maaf kalau agak bingungin, nanti di akhir aku spill, tapi kalau tayang tolong di bip ya nama-namanya. Nah di tahun 2012 ada kejadian tragis yang menimpa tim news di kantor ini. Kalau ingat dulu ada kejadian jatuhnya pesawat latih Sukhoi di Gunung Salak, salah satu korbannya adalah jurnalis TV nasional ini. Tragisnya, sebelum dia dan kameramen berangkat, sang jurnalis bilang dia takut naik pesawat. Dan ini pertama kalinya dia naik pesawat. Dan lagi, ini dilakukan untuk liputan. Saat itu menurut cerita senior-senior, jurnalis junior ini sempat dicengin, ditakut-takutin kalau nanti dia akan jatuh dari pesawat. Yang ternyata jadi kenyataan. Lalu, dulu ada satu ruangan tempat berkabung untuk jurnalis tersebut yang saat ini dijadikan tempat untuk booth dubbing. Aduh, gue jadi dejavu nih, booth dubbing. Dan sempat beredar cerita bahwa kalau jam 23 ke atas, sang jurnalis masih suka terlihat keluar masuk booth tersebut, entah untuk apa. Ya, jadi segitu dulu Bang Bimo dan Bang Danu. Sorry kepanjangan banget. Oh ya, sebenarnya ada banyak cerita horor di kantorku ini. Tapi ya sekedar urban legend, walaupun beberapa aku pernah ngalamin keanehannya. Tapi ya lain waktu aja kalau ada kesempatan lagi. Akhir kata, makasih banyak udah dibacain ya Bang-abang. Semoga di tahun 2025 ini tetap eksis PMK dan bisa hire freelancer bikin naskah untuk konten-konten PMK. Wah, dia promosi. Oh, kantornya ya sudahlah. Namanya kondisi, Pak. Kantornya adalah kantor editor kita sekarang nih. Iya. Wah, cerita ini ada seremnya, ada tragisnya, ada mirisnya juga gitu ya, ada Iya. sedihnya, campur-campur. Kasian. Ya. Aduh. Ya. Itulah. Takdir ya. Memang pesawat latih itu ya, bukan pesawat. Bukan, Apa istilahnya? sebenarnya bukan latih. Bukan latih kan? Karena dia uji coba. Uji coba Kan penerbangan. mau bikin jadi komersial di sini kan. Trial dulu. Gitu. Pas trial trouble. Nggak detect ada gunung karena kabut. Karena awan tebel. Oke, Gitulah. demikianlah. Oke, terima kasih buat teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.